Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Bekti Apriliani, MPM 2101020042 dari kelas akuntansi paralel. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep pasar efisien dan anomalinya. Untuk materi yang akan dipelajari yaitu yang pertama definisi dan bentuk-bentuk pasar efisien, yang kedua alasan pasar yang efisien dan tidak efisien, pengujian pasar efisien, yang nomor 3 pengujian informasi private, dan yang terakhir pengertian anomali pasar. Definisi pasar efisien yang dilihat dari efisien pasar berdasarkan nilai intrinsik sekuritas. Pasar yang efisien menurut konsep ini adalah pasar yang nilai sekuritasnya tidak menyimpang dari nilai intrinsiknya atau nilai fundamentalnya. Untuk konsep seperti ini, maka efisien pasar diukur dari seberapa jauh harga sekuritas menyimpang dari nilai intrinsiknya. Yang kedua yaitu efisiensi pasar berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga. Permasalahan lain dari definisi efisien pasar ini adalah menyangkut akurasi ekspektasi dari investor-investor terhadap harga sekuritas. Permasalahan yang timbul adalah tentang ekspektasi siapa yang akan dipakai. Apakah ekspektasi investor tertentu atau semua investor? Apakah semua investor mempunyai ekspektasi yang sama? Yang ketiga, berdasarkan distribusi informasi. Beaver 1989 memberikan definisi efisien pasar yang didasarkan pada distribusi informasi sebagai berikut. Pasar dikatakan efisien terhadap suatu informasi jika dan hanya harga sekuritas bertindak seakan-akan setiap orang mengamati sistem informasi tersebut. Yang keempat, pasar efisien didasarkan pada proses dinamik. Di definisi efisien pasar yang didasarkan pada proses dinamik mempertimbangkan distribusi informasi yang tidak simetris dan menjelaskan bagaimana harga akan menyesuaikan karena informasi tidak simetris tersebut. Definisi yang mendasar pada proses dinamik ini menekankan pada kecepatan penyebaran informasi yang tidak simetris. Bentuk-bentuk pasar efisien yang pertama yaitu efisien pasar secara informasi. Fama 1970 menyajikan 3 macam bentuk utama. Yang pertama, efisien pasar bentuk lemah. Yang bentuk lemah itu jika harga dari sekuritas mencerminkan secara penuh informasi masa lalu. Yang kedua yaitu efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Jika harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan termasuk informasi yang berada di laporan keuangan perusahaan emiten. Yang ketiga, efisiensi pasar bentuk kuat. Pasar dikatakan efisiensi dalam bentuk kuat jika harga secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia termasuk informasi yang private. Bentuk yang kedua yaitu efisiensi pasar secara keputusan. Pembagian efisiensi pasar oleh Fama ini didasarkan pada ketersediaan informasi sehingga efisiensi pasar seperti ini disebut dengan efisiensi pasar secara informasi. Efisiensi pasar secara keputusan juga merupakan efisiensi pasar bentuk setengah menurut Fama yang didasarkan pada informasi yang didistribusikan. Alasan pasar dapat dikatakan efisien. Yang pertama, investor adalah penerima harga, yang berarti bahwa sebagai pelaku pasar investor tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas karena harga dari sekuritas ditentukan oleh banyak investor yang menentukan demand atau supply. Yang kedua, informasi tersedia secara luas pada semua pelaku pasar pada saat bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut secara murah. Yang ketiga, informasi dihasilkan secara acak dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya secara random dengan yang lainnya. Yang keempat, investor beraksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat sehingga harga dari sekuritas berubah dengan semestinya mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Yang selanjutnya yaitu pasar dikatakan tidak efisien. Yang pertama, terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari ekuitas. Yang kedua, harga informasi mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar dengan pelaku yang lainnya. Yang ketiga, informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh pelaku pasar. Yang keempat, investor adalah individual yang lugas dan tidak canggih. Materi selanjutnya yaitu pengujian efisiensi pasar. Fama tahun 1970 membagi pengujian efisiensi pasar menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu bentuk lemah, yaitu seberapa kuat informasi pada masa lalu. Yang kedua yaitu bentuk setengah kuat, yaitu
seberapa cepat harga sekuritas merefleksi informasi yang akan dipublikasikan. Yang ketiga yaitu bentuk kuat untuk menjawab apakah investor mempunyai informasi yang private yang tidak terrefleksi di harga sekuritas. Pada tahun 1991, FAMA mengubah nama ketiga kategori tersebut menjadi pengujian efisiensi pasar dalam bentuk lemah diganti menjadi pendugaan return. Yang setengah kuat diganti menjadi studi peristiwa. Untuk yang bentuk kuat diusulkan menjadi pengujian terhadap informasi private. Pengujian informasi private. Yang pertama yaitu insider trading. Insider trading merupakan perdagangan sekuritas yang dilakukan oleh corporate insider. Corporate insider yaitu pejabat perusahaan, manajemennya, direksinya, atau pemegang sahamnya mayoritas yang mempunyai informasi private. Securities Exchange Commission mengharuskan insider yang mempunyai kepemilikan lebih dari 10% harus melaporkan kegiatan transaksi sekuritasnya ke SEC secara bulanan. Informasi ini dipublikasikan secara bulanan oleh SEC dalam publikasi Official Summary of Security Transaction and Holdings. Yang kedua yaitu return dari reksadana. Reksadana yaitu portofolio yang dibentuk oleh perusahaan reksadana dan dijual kembali kepada masyarakat dalam bentuk unit penyertaan. Salah satu tujuannya yaitu untuk meminimalisasi risiko yang tidak sistematis dan menghasilkan return yang lebih tinggi. Jika reksadana dapat menghasilkan return yang lebih tinggi yang tidak normal, hal ini bertentangan dengan hipotesis pasar efisien. Jika memang hal ini terjadi, yaitu reksadana dapat memperoleh abnormal return yang berlebihan. Kemungkinan manajer reksadana mendapat informasi private yang tidak dipublikasikan. Materi yang terakhir yaitu anomali pasar. Jones mendefinisikan anomali pasar sebagai teknik atau strategi yang tampaknya bertentangan dengan pasar efisien. Anomali kalender merupakan salah satu dari beberapa anomali pasar yang mengganggu hipotesis pasar secara efisien dalam bentuk lemah. Keberadaan anomali ini akan menyebabkan kenaikan dan penurunan harga-harga saham yang berimplikasi pada keuntungan atau return investasi di pasar modal dapat diprediksi oleh investor. Adanya pola-pola pergerakan return saham yang dapat diprediksi akibat pengaruh anomali kalender mengakibatkan return yang terjadi tidak lagi bersifat acak atau random. Pola pergerakan return ini dapat diamati oleh para investor sehingga mereka dapat memanfaatkan untuk mendapatkan return yang tidak normal. Return saham yang seharusnya acak dan tidak dapat diprediksi sesuai dengan hipotesis pasar efisien bentuk lemah akan menjadi bertentangan dengan akibat adanya anomali tersebut. Hartono mengatakan bahwa pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah apabila harga sekuritas mencerminkan secara penuh informasi masa lalu. Jika pasar efisien secara bentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang. Anomali atau keganjilan yang terjadi di pasar modal dapat diakibatkan oleh adanya pengaruh dari hari dan bulan di dalam kalender. Hingga saat ini masih fenomena tersebut masih banyak menarik minat peneliti untuk mempelajarinya secara mendalam. Alat analisis yang digunakan juga belum beragam, mulai dari penggunaan persamaan regresi biasa hingga yang terakhir penggunaan generalized autoregresi conditional. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.